Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wahyu Songprint. Di video kali ini kita akan membuat recovering buku Yasin dengan cara yang mudah, cepat, dan kuat ya. Nah, ini adalah sampel buku Yasin soft cover yang sudah selesai dibuat. Ini penampakan bagian depannya, kemudian kita akan lihat di bagian tepi ini yang rentan sekali copot atau ambrol ya. Nah, ini penampakan bagian depannya. Cover depan itu adalah kertas penambahan yang data tambahan. Nah, bagian yang selanjutnya itu adalah buku Yasin aslinya. Kita lihat juga ini cover di bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini tidak ada penambahan apapun, tapi jika tidak tepat, nah ini dia bagian belakang ini dia mudah rontok kalau misalnya pemasangannya tidak pas ya. Karena kita udah pernah juga membuat buku Yasin yang dia ketika dibuka dia akan lepas dari buku aslinya walaupun itu sudah kita staples ya. Nah, berikut di dalam video ini nanti kita akan bagikan tips gimana caranya biar buku Yasin yang kita buat itu atau recovering yang kita lakukan pada buku Yasin itu tidak cepat copot, tidak cepat ambrol, kemudian buat dan mungkin prosesnya lebih cepat gitu ya. Walaupun untuk prosesnya mungkin ini terbilang masih lama untuk proses yang lebih cepat, mungkin tidak pakai lem ya. Tapi kalau misalnya untuk yang lebih kuat, nah kita harus melewati proses pengeleman. Oke, let's go, kita langsung ke proses pembuatannya ya. Pertama, kita lepasin dulu cover buku Yasin. Ini adalah buku Yasin yang kita beli di toko yang menyediakan buku Yasin. Ini nyebutnya buku Yasinnya masih kosongan ya. Jadi bagian depannya itu nggak cover, tapi bagian depannya itu adalah kertas, entah itu kertas kosongan atau bagian kertas apa sebagai penutupnya saja gitu. Kemudian kita potong kertas tambahannya, yang tentunya sudah disesuaikan sama ukuran buku Yasin yang akan kita buat ya. Langkah selanjutnya adalah kita lem kertas tambahan tersebut ke buku Yasin yang akan kita buat atau yang akan kita recovering ya. Nah, ini dia kertas tambahannya kita tambahkan di bagian depannya. Nah, penambahannya itu menggunakan lem biasa, lem kayu dengan penambahan sedikit air ya. Kalau misalnya teman-teman terlalu banyak nanti dia terlalu basah gitu ya. Nah, kalau misalnya kurang air itu agak susah juga. Jadi ditambah air tapi tidak terlalu banyak. Kemudian kita staples menggunakan staples nomor 23/10 ya. Ini tergantung ketebalan bukunya. Untuk HVS yang sedang kita kerjakan ini HVS 192 halaman. Ketebalan punggungnya mungkin sekitar 0,7 mili ya. 0,7 cm. Maksudnya 7 mili gitu ya. Nah, jadi ini kita gunakan, terus usahakan staplesnya itu menutup ya. Jadi prosesnya tadi setelah kita lepasin cover luarnya, kemudian kita beri tambahan kertas yang akan kita tambahkan, dilem, kemudian di staples. Nah, staples ini menggunakan staples yang berukuran agak panjang, jadi nanti dia benar-benar muncul. Atau bisa juga menggunakan yang tidak muncul tapi tidak terlalu kelihatan gitu ya, tidak tembus sampai belakang. Jadi nanti staplesnya bisa depan belakang. Kalau ini saya staples 3, 2 depan, 1 belakang ya. Tapi ini staplesnya tembus, jadi hitungannya ya 3 ya, 3 staples. Nah, setelah kita staples, ini nanti ada proses kita tutukin dulu, kita kita tutuk-tutuk gitu ya, kita paluin supaya di bagian staples yang nongol itu, nah ini kan staplesnya panjang ya, nah ini kita bengkokkan agar benar-benar dia melipat ke samping-sampingnya ya, tidak terlalu nonjol, karena
misalnya dia menonjol, nanti akan merusak bagian covernya. Jadi kita harus tutup dia sampai benar-benar rata dengan bagian bukunya. Oke. Ya, staplesnya juga harus, staplesnya jangan terlalu tengah, staplesnya agak di tepi bagian ujung ya. Kemudian siapkan juga kertas kecil, ini berukuran sekitar 0,7 atau 0,8 untuk kita pasang di bagian luar staplesnya ya. Jadi urutannya itu adalah tadi staples, kertas tambahan, kemudian di staples, baru kita beri kertas tambahan kecil yang kertas kecil yang ini ya, yang untuk menutupi di bagian staplesnya. Oke, setelah itu kita tekan-tekan menggunakan gagang kuas agar lemnya benar-benar lengket dan menutup staplesnya ya. Maksudnya tuh rongga bagian staplesnya itu tertutup oleh kertas gitu. Jangan sampai lemnya juga dia kurang kencang atau dia misalnya masih di bagian rongga staplesnya dia masih ada rongga yang berlubang. Jadi dia tidak menempel sempurna. Makanya harus ditekan-tekan seperti ini. Nah, ini sudah selesai seperti ini. Nanti kalau sudah selesai, lanjut ke proses pemasangan covernya. Nah, proses pemasangan covernya ini agak ini ya, terlewat. Jadi kalau misalnya kalian nonton di video sebelumnya, nah ini sudah dipasang covernya seperti ini ya. Nah, proses masang covernya itu bagian punggungnya kita kasih double tip menutupi bagian kertas yang kita tambahkan. Kemudian depan belakangnya kita kasih double tip, kemudian kita pasang covernya. Setelah terpasang covernya, kemudian masuk proses potong. Nah, proses pengeleman punggung itu kita menggunakan double tip yang punya daya rekat kuat. Teman-teman bisa gunakan Daimaru atau Naci gitu ya, atau sejenisnya yang memang memiliki daya rekatnya kuat. Kemudian dipotong. Jika sudah terpasang covernya, lanjut ke proses pemotongan. Nah, ini juga menentukan kerapian finishing buku kita gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum punya pemotong, bisa numpang atau misalnya motong di yang menyediakan jasa potong kayak gitu. Setelah proses potong, buku Yasin kita sudah selesai. Nah, ini dia hasilnya ya. Covernya ini kita cetak menggunakan mesin serok tanpa laminasi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai laminasi, berarti covernya tinggal ditambah laminasi ya. Kalau kita untuk harga standar itu tidak diberi laminasi, kecuali orangnya memang minta laminasi, baru kita tambahkan laminasinya. Nah, ini buku Yasinnya sudah jadi, sudah selesai prosesnya. Ini mudah, kuat, dan prosesnya juga cepat ya. Untuk bikin 30 pieces buku mungkin untuk satu hari bisa selesai, tapi untuk 100, 200 itu tetap perlu waktu ya. Nah, ini dia. Ini penampakan punggungnya. Untuk penampakan punggungnya seperti ini. Punggung ini tergantung sama proses potongnya ya. Kalau misalnya proses potongnya bagus, kita juga punya punggung yang hasilnya juga bagus. Tapi kalau misalnya potongnya jelek ya, nanti finishingnya juga jelek. Makanya potongan terakhir itu menentukan hasil akhirnya. Alhamdulillah, buku Yasin ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.